Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Bacaan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi robba wa bil islami dina bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sidani ilma warzuqni fama amin alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad menjadi utusan Allah. Pancasila. Satu, Tuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang Adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Baik, terima kasih Dini. Anak-anak, sebelum nanti dimulai kegiatan pembelajarannya, Pak Guru panggil dulu ya sebagai kehadiran anak-anak pada pembelajaran di pagi hari ini. Nanti yang laki-laki seperti biasa mengucapkan apa? Kemudian yang perempuan? Betul sekali ya. Alif Riyadi, Arifin Mustafa, Arja, Dini Asifah, Muhammad Khairul Huda, Munari, Riki Juliansa, Sofi, Tika, Trisna, Viola, Wahyu Ardian. Alhamdulillah hari ini berangkat semuanya, berarti anak-anak semuanya dalam keadaan yang sehat. Baik anak-anak, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk memupuk rasa apa? Cinta tanah air Indonesia atau cinta kepada bangsa Indonesia. Silakan anak-anak berdiri dulu ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi,
sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali anak-anak. Nah, ini adalah pelajaran yang kita sudah pelajari pada pertemuan kemarin, yaitu tentang bagian-bagian pada tulang manusia. Kita lihat dari mulai yang paling atas, ya. Yang paling atas namanya tengkorak. Kemudian rahang bawah. Kemudian bawah lagi tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang paha, tulang temurung lutut, tulang selapa, tulang belikat, tulang pengupil, tulang hasta, tulang telapak, tulang jari tangan, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan ya, kaki. tulang pergelangan kaki itu yang paling bawah. Kalau yang paling atas namanya tulang tengkorak. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kelainan pada organ gerak manusia, yaitu tulang. Nah, kalau ini tulangnya normal ya, tegak ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana kelainan pada organ gerak manusia, yaitu tulang. Tulangnya kelainan. Berarti ada penyakitnya atau karena terjadi karena hal lain ya. Nah, tujuan pada pembelajaran hari ini, jadi nanti anak-anak yang pertama bisa mencari informasi berupa ide pokok. Nah, ide pokok pada sebuah paragraf. Kemudian yang kedua, bisa menuliskan ide pokok pada paragraf yang tadi yang sudah ditemukan. Setelah dibaca, ditemukan ide pokoknya, kemudian ditulis dengan baik. Kemudian yang ketiga, ya, bisa setelah nanti penjelasan Pak Guru dan melihat video serta gambar, nanti anak-anak bisa mengidentifikasi jenis-jenis kelainan pada tulang. Terus kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu nanti anak-anak bisa membuat model berupa gambar, ya. Model berupa gambar tentang kelainan pada organ gerak manusia, yaitu tulang. Nanti menggambar tadi ya anak-anak. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Nah, biar semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Biar tambah semangat, sudah semangat. Biar tambah semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Sudah siap? Nah, tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan anak-anak siapkan alat tulisnya, buku, pulpen dan lain-lainnya ya. Silakan dikeluarkan dari tasnya. Ada yang pertama gambar apa ini ya? Gambar apa ini ya? Orang berdirinya? Iya, bahasa Jawa nek cara kita sebagai orang Jawa, Cilacap khususnya degek ya. Gambar pertama, orang dengan berdiri degek. Yang kedua, berdirinya miring ke kanan. Berarti seperti ini ya. Nek tadi degek gimana degek? Ini degek, berarti ininya tulangnya terdorong ke depan. Ke depan, jadi degek berdirinya. Kemudian kalau yang ini membungkuk. Nah, membungkuk seperti ini ya. Berarti tulangnya terdorong ke belakang, tulang belakangnya. Nah, kita akan bandingkan gambar 3 ini dengan gambar yang kedua. Nah, bagaimana ini berdirinya? Tegak. Berdiri tegak seperti apa? Lurus? Apakah seperti ini? Lurus ya, tegak ya. Berbeda apa tidak dengan yang pertama?
Coba kalian perhatikan terus bandingkan. Apa yang ada di pikiran anak-anak? Coba. Apa yang dipikirkan anak-anak setelah melihat gambar pertama dan gambar kedua? Yuk, ada yang mau menyampaikan sesuatu, pendapat atau pertanyaan atau apa? Silakan. Tidak usah takut, tidak usah malu. Oh, Alif, kenapa Alif? Oh, Alif penasaran bertanya, kenapa kok ada orang pada gambar ini ya, berdirinya kok yang pertama degek, miring-miring, kemudian membungkuk. Kenapa ya? Nah, nanti akan kita temukan jawabannya bersama. Ada lagi selain Alif yang mau menyampaikan sesuatu. Oh, kenapa Ola berdirinya aneh? Ya, karena tadi Pak Guru sudah menanyakan ke anak-anak, anak-anak belum pernah melihat cara berdiri dengan seperti ini. 1, 2, dan 3. Degek, miring, dan bungkuk. Ola belum pernah lihat, jadi Ola merasakan aneh. Pak Guru kok aneh itu berdirinya ya? Padahal kita kan berdirinya normal atau tegak. Atau posisi sumsum tulang belakang. Tulang belakang sendiri terdiri dari 26 tulang ke belakang yang berfungsi untuk melindungi dan menopang sumsum tulang belakang dan saraf. Ya, terima kasih Mas. Paragraf keempat, Alif Riyadi. Untuk menjaga dan memelihara kesehatan tulang bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu duduk dan berdiri dengan posisi tubuh benar, membangun beban dengan seimbang, olahraga dengan teratur, makanan yang bergizi dan memberikan vitamin, polio, vaksin polio pada balita. Ya, terima kasih. Nah, dari teks ini kita sudah membaca secara keseluruhan berisi tentang penyebab kelainan tulang. Nah, ini berkaitan dengan gambar yang tadi sudah dilihat anak-anak. Pada gambar yang pertama itu ada 3 posisi berdiri yang berbeda dengan normal atau dengan orang normal pada umumnya. Ya, berarti gambar yang tadi menggambarkan 3 orang yang berdirinya berbeda, berarti dia mengidap apa ya anak-anak? Penyakit atau kelainan. Kelainannya ada apa aja coba? Ya, tadi sebabnya itu ya, membawa beban yang terlalu berat. Terus nama penyakitnya di sini apa? Iya, lordosis, kifosis, dan skoliosis. Itu contoh penyakitnya. Nah, bagaimanakah misalkan lordosis itu, terus kemudian kifosis itu bagaimana? Skoliosis bagaimana? Nah, nanti akan Pak Guru jelaskan pada layar, kemudian nanti akan ditampilkan juga gambar skoliosis bagaimana, lordosis bagaimana, kifosis seperti apa ya. Nah, pada masing-masing paragraf yang sudah kita baca ini mengandung ide pokok. Nah, mengandung ide pokok. Apa itu ide pokok? Kita lihat pada slide berikutnya. Ide pokok. Nah, ini pengertiannya ya. Kemudian ini cara mencarinya. Sudah selesai belum? Ya. Nah, ada yang belum ya? Ya, betul. Terus? Ya, retak tulang atau fisura, betul. Terus? Patah tulang, fraktura. Kemudian rakitis,
osteoporosis, lordosis, skoliosis, dan kifosis. Ya, lanjut. Ini tadi nama-nama kelainan pada tulang ya. Ini nama-nama kelainan pada tulang kita. Kemudian, nah ini penjelasannya, gambarnya yang ada di bawah. Perhatikan semuanya. Yang membacakan pertama ini siapa? Yang gambar keterangan pertama. Trisna, ayo Tris. Yang benar. Disebabkan oleh? Ya. Nah, untuk yang pertama yaitu retak dan patah tulang yang disebabkan oleh benturan benda keras atau kecelakaan atau jatuh. Kecelakaan itu contohnya kecelakaan apa? Tertabrak sepeda motor. Makanya kalau kita menyeberang jalan atau bersepeda kita harus apa? Hati-hati. Terus kecelakaan apa lagi? Kecelakaan dulu. Tertabrak mobil, aduh, makanya kita harus hati-hati sekali ketika nyebrang, ketika apa namanya bersepeda ya. Tengok kanan, tengok kiri sebelum nyebrang, biar tidak terjadi kecelakaan. Kemudian jatuh. Nah ini, seperti membentuk huruf S. Namanya skoliosis. S ngarepe. Yang kedua, olah. Tulang punggung. Jadi tulang punggung yang di dalam ini ke depan. Jadi kita jadiin the gig. Lor, do, sis. Terakhir, pin. Nah, tulang punggungnya ke belakang. Nah, jadi kifosis atau membungkuk. Skoliosis berarti gambar yang tadi di depan ya menderita apa anak-anak? Penyakit atau kelainan. Namanya yang pertama adalah lordosis. Yang kedua skoliosis, kifosis. Betul sekali. Mulane atau makanya berdirinya tidak tegak karena mengalami gangguan atau kelainan tulang. Mungkin dipengaruhi duduknya salah, tidak tepat, terlalu membungkuk, atau terlalu degek, atau terlalu miring. Penyebab gangguan pada tulang. Ya, siapa yang membacakan? Pin. Duduknya harus benar. Tegak ya. Yang kedua, bareng-bareng membaca buku dengan posisi tidur. Ya, tidak baik berarti ya membaca dengan posisi tidur. 3, Membawa atau memikul beban yang terlalu berat. ya. 4, Tidur dengan posisi yang tidak benar. posisi tidurnya tidak benar. Ya. Kemudian Menulis dengan posisi tubuh yang miring ke samping atau ke depan. ya, betul. Terus yang terakhir, Berjalan dengan tubuh bungkuk. nah, membungkuk. Hati-hati ya. Ini faktor penyebabnya. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini cara menjaga kesehatan tulang. Dibaca bersama-sama lagi. Yang pertama, Duduk dan berdiri dengan posisi tubuh yang benar. terus, Membawa beban dengan seimbang. betul. Terus, Olahraga secara teratur. ya terakhir, yang ketiga, keempat, maaf. Gizi terutama yang mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin D. Terus, Memberikan vaksin polio Baik. pada balita. ya akan ya membagi
12 anak ini menjadi 3 kelompok. Kemarin sudah Pak Guru sampaikan ya. 3 kelompok. Masing-masing kelompok mendapatkan berapa anak? Berjumlah berapa anak? 4, betul. 4 anak. Secara heterogen. Nah, ya, Pak Guru sediakan kertas, tulisannya hurufnya A, B atau C. Nanti anak-anak mengambil dengan cara memejamkan mata ya. Sudah siap anak-anak? Sudah siap? Sudah. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, kita akan mulai pembagian kelompoknya. Nanti anak-anak tinggal mengambil kertas yang sudah Pak Guru sediakan ya. Ya, merem ya, matanya terpejam ya, merem ya. Silakan langsung tuliskan. Ya. Ya, ditaruh di situ Mbak, di kotak tuh. Nah. Yang kedua, silakan sambil merem ya. Iya, jatuh. Ya. Ya, Viola kelompok D. Yang selanjutnya, ayo Dini. Ya, merem ya. Ya, dapat kelompok apa, Din? Oh, Dini kelompok A. Oh, rata ini perempuannya ya. Dini, Viola, dan Sofi. Lanjut, Trisna. Ditaruh sini, Mbak, kotak ini, Mbak. Nah. Oh ya, Tika dulu, maaf. Yuk, Tik. Ya, hati-hati. Ya, kelompok mana? Tika. Tengah A, sini A, ke tengah A. Nah, sana. Mundur. Trisna dapat kelompok apa? Oh, kelompok A. Trisna. Ya, bagus. Lanjut. Ya, enggak gampang, Mbak. Ya. Munari dapat kelompok A juga. Lanjut. Maju dulu Mas, gugup baik, Ipin. Ya. Wahyu. Wahyu, kelompok B. Bagus. Kelompok A tidak ada kesulitan? Tidak ada, Dini? Tidak ada. Kelompok B tidak ada kesulitan? Tidak. Kelompok C? Tidak. Bagus. Semangat. Ya, tidak ada kesulitan ya kelompok C.
Ya, bagus. Tidak ada kesulitan. Bahasa Indonesia dan IPA-nya sudah selesai? Sudah, bagus. Kelompok A, IPA dan bahasa Indonesia sudah selesai? Sudah, bagus. Tidak ada kesulitan ya? Tidak. Ya, gambar pertama ditulis di sini, gambar kedua, gambar ketiga. Gambar pertama di sini, ya, gambar kedua di sini. Tidak usah, nggak apa-apa. Ini yang IPA sudah selesai ya? IPA-nya. Ya, bahasa Indonesia. Ya, 3 kan ini 3 toh. Kenapa? Ya itu nggak apa-apa kan gitu. Nah, ya seperti itu. Enggak, itu udah bagus, Mbak. Ayo dikerjakan sendiri, jangan tengok-tengok, Mas. Nah, itu udah bagus, gambarnya udah bagus. Ya, sambil mengerjakan itu gambarnya ya. Untuk kelompok A, bahasa Indonesia dan IPA-nya sudah selesai? Sudah? Coba sekarang nanti disiapkan untuk yang LKPD IPA dan bahasa Indonesianya disiapkan. Kelompok B juga disiapkan. Yang bahasa Indonesia dan IPA-nya sudah siap? Sudah selesai? Sudah? Bahasa Indonesia dan IPA-nya sudah selesai? Sudah, bagus. Kelompok yang C, bahasa Indonesia, IPA sudah siap ya. Perhatikan, sambil mengerjakan yang tugas mandiri, nanti perwakilan dari kelompok A, B, dan C membacakan hasil pengerjaan LKPD, IPA, dan bahasa Indonesianya. Ya, sekarang diletakkan dulu pensilnya semuanya, ya. Diletakkan dulu anak-anak semuanya, ya. Diletakkan dulu. Nah, sekarang untuk kelompok yang A, perhatikan kelompok A. Kelompok A membacakan hasil pekerjaan kelompok yang IPA dan bahasa Indonesia. Yang kelompok yang lain memperhatikan. Ya, terus. Ya, terus. Ya, yang gambar pertama perhatikan anak-anak. Penyakitnya namanya apa? Kifosis. Penyebabnya? Membawa beban yang tidak seimbang. Ya, terus? Orientasi. Membaca buku dengan posisi miring ke kanan atau ke kiri. Ya. Duduk dengan posisi ke kanan atau ke kiri. Ya, yang ketiga, terakhir. Membaca buku dengan tidak benar. Duduk dengan posisi tidak benar. Ya, gambar yang pertama perhatikan untuk kelompok A.
Kifosis, betul sama salah anak-anak? Betul. Yang kedua skoliosis. Yang ketiga lordosis. Betul, tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Kemudian yang bahasa Indonesianya, paragraf pertama. Nama kelompok A, tulislah ide pokok dari setiap paragraf di atas. Ide pokok paragraf 1. Kadang saya merasa heran. Kadang saya merasa heran. Yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Ya. Ide pokok paragraf 2. Pada suatu sore Pak Sun mengeluh lagi tentang kakinya. Bu Satrino, kenapa ya punggung saya sering pegal dan nyeri? Ya. Ide pokok paragraf 3. Berbagai posisi tubuh kita tempat dapat melakukan otot dalam bentuk bekerja secara berlebihan. Ide pokok paragraf 4. Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peran besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok A tentang hasil jawaban diskusinya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Ya, terima kasih. Duduk lagi. Kelompok B. Kifosis juga menggunakan beban dengan gram. Skoliosis juga lordosis itu atau berdiri. Ya. Terus yang bahasa Indonesianya? Yang keras, Mas. Nama kelompok B, tulislah ide pokok dari setiap paragraf di atas. Ide pokok paragraf 1. Kadang saya merasa heran dengan Mason yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Padahal selalu saya pasien tidak pernah bekerja keras. Pada suatu sore, ide pokok paragraf 2. Pada suatu sore, pasien mengeluh lagi tentang sakitnya. Bu Satrino, kenapa ya punggung saya sering pegal dan nyeri? Ide pokok paragraf 3. Yang keras, Mas. Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga Kestabilan. kestabilan tubuh. Ya, ada yang mau ditanyakan kelompok B? Ya, tepuk tangan untuk kelompok B. Ya, silakan duduk kembali. Kelompok C, silakan semuanya. Ya, maju ke depan, agak maju, Mas. Nah, siap. Ya, yang keras. Kelompok C, IPA. Nama kelompok C, ilmu pengetahuan alam. Amati gambar kelainan tulang di bawah ini. Tentukan jenis kelainan tulang pada tiap gambar, kemudian analisa penyebab kelainan tulang tersebut pada setiap gambarnya. Kifosis, spondylosis, lordosis. Penyebab membawa beban terlalu berat atau tidak seimbang. Berdiri dengan posisi buku. Penyebab membaca buku sambil tiduran. Duduk dengan posisi tidak benar atau meringankan atau penyebab duduk dengan posisi tidak benar atau berdiri dengan posisi tidak benar. Ya, bahasa Indonesia. Nama kelompok tulislah yang kelompok dari setiap paragraf di atas. Ide pokok paragraf 1. Kadang saya merasa heran dengan tulang yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Ide pokok paragraf 2. Pada suatu sore Pak Sun mengeluh lagi tentang sakitnya. Pusat klinik, kenapa ya punggung saya sering pegal dan nyeri? Ide pokok paragraf 3. Berbagai posisi tubuh yang kita tepat dapat mengakibatkan otot-otot terbentuk dalam tubuh. Ide pokok paragraf 4. Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan
Ya, ada yang mau ditanyakan di kelompok C? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tepuk tangan dulu untuk kelompok C. Nanti setelah ini Pak Guru akan membagikan Chromebook. Ya. Chromebook. Nih, nanti setiap kelompok mendapatkan 1 ya. Nanti kita akan mengerjakan soal tes atau soal evaluasi untuk kegiatan pembelajaran hari ini ya. Perhatikan, nanti soalnya semuanya ada di sini ya. Kemudian nanti kalian mengerjakannya pada lembar jawaban yang akan Pak Guru berikan ya. Soalnya nanti dikerjakan di lembar jawab masing-masing ya. Nomor 1 dan seterusnya. Ya, ini soalnya ya. Silakan dikerjakan walaupun kelompok, tapi dikerjakan sendiri. Silakan langsung dikerjakan. Nama ditulis terlebih dahulu ya. Walaupun dikerjakan bersama-sama dengan kelompoknya, tapi tidak boleh mencontek. Kalau ada yang mengalami kesulitan boleh bertanya Pak Guru ya. Ini untuk menggeser ke bawah ya Pak ya. Ya, ini untuk terima kasih kelompok A. Silakan Chromebooknya yang sudah selesai boleh dimatikan ya. Silakan dimatikan terlebih dahulu. Alhamdulillah anak-anak, hasil pekerjaan tadi LKPD IPA Bahasa Indonesia menggambar dan evaluasinya sudah Pak Guru nilai. Alhamdulillah nilainya bagus-bagus semuanya. Alhamdulillah. Namun ada beberapa yang hasilnya masih kurang maksimal, jadi harus lebih bekerja keras lagi untuk belajar. Hari ini kita sudah belajar mengenai kelainan pada organ gerak manusia, yaitu tulang. Anak-anak sudah, alhamdulillah sudah bisa memahami semuanya. Kemudian anak-anak juga sudah bisa mencari dan menuliskan ide pokok pada paragraf. Untuk pertemuan yang akan datang ya, kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Dipersiapkan fisiknya agar senantiasa sehat agar bisa belajar dengan maksimal ya. Sebelum kita pulang, seperti biasa, ada yang memimpin untuk berdoa. Tadi siapa yang memimpin berdoa? Ya, silakan Mas Arifin Mustafa memimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk lagi. Selamat pulang, di rumah tetap belajar. Ya anak-anak, hati-hati di jalan. Silakan boleh pulang. Dari kelompok C dulu.
Kelompok yang tengah, kelompok A, silakan kelompok A. Izin kayak gimana detail? Kelompok B,